kita nggak hanya bekerja dengan produknya, tapi kita juga bekerja dengan manusianya, gitu. Jadi manusia yang menghandle pasca panennya, manusia yang metik hasil panennya, itu semuanya kita juga bangun. Dan kadang itu yang terlupa. Jadi hanya melihat bahwa bagaimana memenuhi kebutuhan supply gitu, tapi manusia di belakangnya kita lupa untuk berinteraksi. Alam nggak bisa kita kontrol, tapi harus kita jaga kan. Nah itu cara kita juga memahami bahwa ketika kita bermain di sektor industri ini gitu, ya kita harus paham akan setiap rantai pasoknya, mulai dari downstream, midstream, sampai upstream. Halo pemirsa, jumpa lagi di podcast dari Redaksi SWA. Kembali lagi dengan saya, Ari Lilia, jurnalis SWA, part of SWA Media Group. Jadi di podcast ini seperti biasa kita akan bincang-bincang seputar entrepreneurship, branding, dan semua aspek bisnis lainnya. Di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya sangat fundamental di balik bisnis coffee shop di Indonesia, yaitu bisnis roastery. Nah, pemirsa, kita tahu ya, beberapa tahun belakangan ini bisnis coffee shop itu benar-benar bertumbuh dengan sangat masif, bisa dikatakan begitu, khususnya di kota-kota besar dan apalagi di Jakarta, Jabodetabek ini. Kita bisa menemukan coffee shop itu hampir di setiap sudut kota ya. Nah, tapi tahukah kita, di balik itu ada satu bagian dari super sistemnya bisnis coffee shop itu, yaitu roastery. Dan hari ini kita beruntung karena bisa mampir di salah satu roastery yang ternyata ini adalah pendukung atau fundamentalnya salah satu brand kopi yang kayaknya semua orang tahu, yang namanya Toko Kopi Tuku. Ya kan, hari gini siapa yang nggak tahu Tuku sih ya? Kayaknya semua orang pernah jajan kopi Tuku kan? Jadi kali ini kita ada di salah satu supportnya Kopi Tuku itu, yaitu Beragam Rasa Indonesia. Dan kita sudah kedatangan Ibu Nur Jamila, Direktur Beragam Rasa Indonesia. Beragam Rasa Indonesia inilah pemasok kopi dan gula aren untuk coffee shop, termasuk toko Kopi Tuku. Nah, ini supaya lebih jelasnya, kita langsung bincang-bincang aja dengan Ibu Nur Jamila. Apa kabar, Ibu Nur Jamila? Boleh berganti panggilan nggak? Oke. Saya sapa Mbak aja. Nah, kayaknya biar lebih seru ya obrolan kita. Iya. Ditanya kabar, alhamdulillah baik. Terima kasih banyak sudah mampir di roastery kami. Jadi satu kebanggaan sendiri sudah dimampirin sama teman-teman dari redaksi SWA. Jadi alhamdulillah baik, sehat gitu. Ya, Bu Nur Jamila, saya nyapanya Mbak Mila aja ya. Mbak Mila aja. Mbak Mila aja. Yang jelas dari pertama masuk tadi di sini wanginya udah kopi banget. Wangi kopi ya. Kopi banget. Nah, Mbak Mila boleh dijelasin ya, Beragam Rasa Indonesia itu sebenarnya apa sih? Kalau yang kita tahu roastery ya tempat apa? Manggang kopi, pabrik kopi, atau sebenarnya apa beragam? Iya. Tadi kalau bicara Beragam Rasa Indonesia, sebetulnya tadi mention kan Mbak Lili bahwa support system, atau bisa dibilang kita biasanya bilang back end gitu, kayak di balik Kopi Tuku siapa sih gitu. Cuman biasa kita juga bilang bahwa sebenarnya kita adalah mitra strategis dari Kopi Tuku, di mana kita bergerak dengan 2 komoditi untuk saat ini. Jadi Beragam Rasa Indonesianya kita translate menjadi rasa-rasa dari
local sources Indonesia karena kita bangga dengan alam kita gitu. Nah, saat ini bergerak di komoditi kopi dan aren karena kita percaya bahwa produk-produk dari Indonesia itu punya kualitas yang terbaik dan bisa menjadi kebanggaan kita sendiri gitu. Nah, tapi di luar itu sebenarnya layanannya nggak cuman tadi ya, nggak cuman kita sebagai roastery gitu, tapi juga kita punya beberapa layanan lainnya gitu, di mana tadi kan mention banyak kedai nih di Indonesia gitu kan. Kayaknya saya baca juga Indonesia termasuk terbanyak kedai coffee shopnya gitu kan. Nah, bicara soal coffee shop dan bagaimana culture Indonesia itu dibentuk gitu, kayaknya kita nggak boleh lupa sama yang namanya hospitality kan gitu. Jadi di luar dari supply tadi terkait dengan kopi ataupun aren gitu, kita juga melengkapi diri kita juga dengan sebuah services gitu, di mana ada training, kemudian ada menu development, dan juga ada consultancy. Jadi kalau misalkan ada business owner yang butuh teman ngobrol gitu ya, bagaimana mendevelop sebuah bisnis, itu bisa kita bantu gitu. Artinya memperlebar atau banyak insight terkait dunia coffee industry itu seperti apa sih gitu. Jadi mungkin kurang lebihnya beragam rasa Indonesia itu adalah back end Kopi Tuku, tapi nggak cuman sebagai mitra strategisnya Kopi Tuku sendiri sebagai internal kita, tapi kita juga support others gitu dengan juga menjadi teman berpartner bisnis dari pihak-pihak eksternal. Oke. Karena Gitu. kebanyakan orang mengira roastery itu kan hanya urusan roasting. Iya, banyak. Ternyata di beragam itu. Nah, sebetulnya kalau bicara apa yang kami lakukan gitu, sebenarnya membangun sistem kan, di mana banyak konsistensi yang terkait dengan kualitas itu perlu dibangun gitu, perlu distandarisasikan. Karena pada ujungnya business owner yang mau punya coffee shop dengan punya segmentasi market tersendiri, dia butuh akan konsistensi itu gitu. Jadi di balik roastery sebenarnya banyak tahapannya gitu. Ada kalau mau bilang mulai dari inventory, gimana warehouse itu di manage, incoming raw material, kita menerima green bean, kita menerima aren gitu. Terus kemudian dari situ juga ada quality untuk ketika masuk ke roastery itu sendiri, sebelum di roasting, di testing terlebih dahulu gitu. Nah, setelah di roasting kemudian mau di packing, kita checking kembali gitu sebelum masuk ke dalam packaging gitu, sebelum dan itu didistribusikan ke customer kita gitu. Jadi banyak tahapan di belakangnya sebenarnya. Kalau mau ngomongin di pabrik gitu ya standarisasi yang kita bangun, karena kita juga di fasilitas kita mengadopsi sebuah standarisasi ISO 22000 itu food safety management. Kemudian juga karena kita juga melayani produk yang itu jatuhnya juga sebagai produk retail, jadinya pastinya ada halal, ada BPOM gitu. Nah, itu standarisasinya juga menempel dalam produk-produk yang kita produksi gitu. Jadinya sudah agak panjang ya gitu. Nah, tapi nggak berhenti di situ, Mbak. Aduh, maaf ya. Jadi kayak panjang sekali karena mungkin kalau ini adalah sebuah rantai pasok, kita itu di midstream. Nah, sementara role beragam sendiri itu juga closely to upstream. Hulu mungkin lebih sering menyebutnya hulu gitu. Karena ada banyak tarikan panjang. Biasa kita sebut traceability ya. Traceability ke belakang gitu. Yang namanya juga bekerja dengan bahan alam ya. Jadi kayak tetap konsistensinya juga harus di checking, bahkan mulai dari kebunnya gitu kan. Nah, jadi itu juga harus kita maintain, kita harus kontrol gitu, karena yang mau kita ciptakan adalah kita bertanggung jawab terhadap apa produksi kita yang kita produksi sebagai jaminan mutu kepada para customer kita, termasuk internal kita sendiri gitu. Jadi itu prosesnya panjang sekali gitu. Itu baru ngomongin quality yang menghasilkan konsistensi gitu. Terkait bagaimana kita memanage bahan alam gitu. Tapi lebih dari itu sebenarnya berinteraksinya justru sebetulnya yang menjadi satu prioritas juga masuk ke dalam apa yang kita lakukan selama ini adalah tentang bagaimana ngebangun relationship sih, hubungan dengan
Ya, kalau rantai pasok hulu itu ada siapa aja? Mungkin kalau kopi ada prosesor gitu, pengolah ya. Kemudian ada juga petani gitu ya. Terus kemudian kalau Mbak Lili pernah melihat kebun kopi, di situ pasti ada ibu-ibu yang handpick ya. Jadi dia mensortir gitu dan itu manual gitu. Dia handpick gitu. Jadi itu semuanya tentang manusia kan gitu. Jadi maksud yang mau saya sampaikan adalah kita nggak hanya bekerja dengan produknya, tapi kita juga bekerja dengan manusianya gitu. Jadi manusia yang menghandle pasca panennya, manusia yang metik hasil panennya, itu semuanya kita juga bangun. Dan kadang itu yang terlupa. Jadi hanya melihat bahwa bagaimana memenuhi kebutuhan supply gitu, tapi manusia di belakangnya kita lupa untuk berinteraksi. Karena pasti mereka punya dinamikanya sendiri kan, Mbak. Maksudnya ketika petani juga yang sangat dekat dengan alam gitu, pasti mereka punya problem kan. Nah itu kadang kita sebagai role beragam ini untuk at the very minimum kita mendengar mereka sedang melakukan apa, mereka punya problem apa gitu, apa yang bisa kita support, karena kita menjadi penghubung sebetulnya sebelum ke hilir tadi. Jadi kayak jembatan ya, orkestrator apa ya, jadi kayak sebutannya itu sebenarnya kalau kita bilang karena kita tugasnya ada di tengah yang menghubungkan antara apa yang ada di hulu, kemudian kita engine di manufacturing untuk disesuaikan dengan kebutuhan market. Jadi tetap relevan terhadap marketnya gitu. Karena kalau mau dilihat dari satu sisi saja, ekosistem end to end-nya tuh pasti ada yang miss. Makanya kita harus meng-engine, role kita tuh meng-engine apa yang ada di hulu sama apa permintaan market. Jadi mungkin kalau dilihat dari luar jadi se-strategik itu ya jadinya. Bang Mila bisa kasih satu contoh kasus yang realnya itu gimana sih, apa yang terjadi di hulu yang kemudian akhirnya itu berimpact ke pemainnya ada di hilir. Misalkan gini, ini kalau kita ngomongin kopi ya, karena kita tahu bahwa kopi Indonesia, saya terlalu bangga kayaknya ya sama kopi Indonesia dengan begitu banyak karakternya gitu, di mana kita kenal sebuah origin pasti dia punya karakter rasa tersendiri gitu. Nah, keberagaman itu sebenarnya kan bisa aja kita artinya kita meng-engine gitu untuk menghasilkan sebuah konsistensi. Sementara di sisi hilir kita akan melihat sebetulnya origin, katakan ya misalkan contoh origin Gayo gitu. Untuk bisa mendapatkan origin Gayo dengan karakter seperti ini, apakah bisa dapat konsistensinya? Bisa gitu. Nah, bisanya gimana? Caranya kita melihat dari sisi kualitinya seperti apa gitu untuk relevan terhadap segmentasinya gitu. Nah, kemudian ketika kita melihat keberagaman tersebut itu menjadi sebuah potensi, ya ini terdekat kan kita sebenarnya kemarin Bumi Sumatera dan Bumi Gayo kemarin ada terdampak banjir. Iya, terdampak inilah ya, kebencanaan gitu. Nah, ketika ada problem supply yang kita tidak bisa dapatkan dari Gayo, apa yang bisa kita lakukan? Sementara bisnis tetap berjalan, sementara customer kita tetap ingin minum kopi gitu kan. Nah, apa yang kita lakukan dalam konteks untuk mendapatkan konsistensi tersebut? Sebenarnya dengan coba melihat bagaimana banyak karakter rasa betulnya bisa didekatkan dengan rasa-rasa yang bisa dihadirkan oleh karakter dari origin tertentu gitu. Nah, itu kenapa supply itu sebenarnya bisa banget kita engine untuk mendekati konsistensi atau kualitas tertentu gitu. Nah, itu tugasnya di beragam karena jadi kayak mengejas. Iya, mengejas karena saat kondisi tertentu. Betul. Nah, itu tidak bisa memenuhi kebutuhan. Benar. Tapi pun ada sebaliknya. Misalkan dengan sebuah karakter tertentu di hilir butuh profil spesifik gitu ya. Nah, sebenarnya dengan berdiskusi dengan kami, itu sebetulnya kita juga bisa menjadi jembatan untuk bisa mentranslate kebutuhan ini ke teman-teman di hulu, misalkan prosesor ataupun petaninya gitu. Jadi emang seluas itu jadi obrolannya dan kayak banyak sih sebenarnya permintaan-permintaan yang cukup variatif gitu, sehingga melatih kami juga untuk melihat banyak
karakter kopi, melihat banyak karakter hilir, dan semua itu menjadi satu peluang buat kita sendiri juga untuk tadi menciptakan kategori-kategori tertentu untuk market tertentu gitu. Jadinya Itulah tadi partner strategik itu tadi. betul karena ketika kita hanya berdiskusi terkait dengan volume, sebetulnya volume kan bisa didapat dengan tadi bahwa keberagaman kopi Indonesia tadi itu cukup diverse ya, cukup beragam gitu kan. Nah, ini yang menjadikan role beragam itu menjadi sangat penting gitu untuk bagaimana caranya keberagaman ini sebenarnya bisa menghasilkan konsistensi ketika permintaan hilir itu membutuhkan spesifik rasa gitu. Nah, itu tugas beragam tuh. Jadi hilirnya ya udah jualan aja gitu kan. Customernya di service dengan hospitality yang baik, karena sebenarnya kalau dilihat dari kurang lebih kami 10 tahun menjadi mitra strategis Kopi Tuku ya. Nah, itu yang setiap rantai pasok itu punya role-nya masing-masing. Setiap rantai pasok punya role-nya masing-masing. Jadi kita nggak bisa kayak salah-salahan jatuhnya di ekosistem gitu, enggak sih, karena setiap rantai pasok tadi mengadjust dengan ekspertisnya masing-masing. Kalau di pasca panen, di prosesor, dia mengadjust dalam membuat fermentasi kopinya gitu misalkan. Terus kemudian kalau di roastery, mengadjust dengan profile roastingnya gitu. Kemudian kalau di store, itu barista, dia mengadjust dalam membuat ekstraksi espressonya gitu. Nah, itu kan sebuah kolaborasi ya sebenarnya. Jadi rantai pasok itu sebenarnya sangat penting untuk dipahami oleh ya pemain atau business owner ya, ketika dia memang ingin bergerak dalam coffee industry gitu. Jadi ya itu obrolan-obrolan itu tuh Mbak yang sangat panjang gitu, tapi banyak serunya. Terus kemudian ngomongin tentang, nggak cuma ngomongin produk, yang lebih seru tuh ngomongin manusianya. Terus budayanya, karena budaya akan sangat mempengaruhi cara kerja masyarakat di satu origin kan. Nah, itu sebenarnya nilai jual kopi kita ya. Kalau aku rasa kita bisa menambahkan value kopi kita itu selain dengan karakter rasa, tapi juga ada banyak hal yang local wisdomnya, manusianya gitu. Terus kemudian alamnya sendiri. Gitu sih. Ya, karena seluruh rantai pasok ini tuh benar-benar saling berimpact satu. Benar. Jadi kalau nggak saling ngobrol, kalau nggak saling berdiskusi, kalau hanya mementingkan kepentingannya masing-masing, secara bisnis nggak sustain gitu Mbak. Yang aku ya kayak kemarin aja jadi kita harus saling update nih. Benar. Di hulu tahu apa kebutuhan hilir, yang di hilir tahu. Iya, saling mengupdate, saling membantu, saling berdiskusi dan tadi mengadjust masing-masing. Karena kita nggak bisa sih sebetulnya, kita berdealing sama bahan alam kan tadi. Itu nggak bisa kita kontrol, alam nggak bisa kita kontrol, tapi harus kita jaga. Alam nggak bisa kita kontrol, tapi harus kita jaga kan. Nah, itu cara kita juga memahami bahwa ketika kita bermain di sektor industri ini gitu, ya kita harus paham akan setiap rantai pasoknya, mulai dari downstream, midstream, sampai upstream. At the very minimum paham bahwa tidak terkonek di area, bahwa tidak main di areanya. Nah, tadi fungsinya adalah ya udah bermitra dengan partner yang memang punya fokus di area-area tersebut. Sehingga nanti secara bisnis itu bisa sustain. Kalau ngomongin harga saja, kayaknya nggak akan menjawab untuk bisa bertahan. Tapi kalau misalkan kita paham akan ekosistemnya, nanti akan menemukan cara gitu. Karena pasti misalkan, oke, aku mau harga segini dengan karakter seperti ini. Nah, otomatis roastery akan mentranslate kan, gitu. Dari translatean roastery ini bisa juga kita komunikasikan ke hulu atau ke prosesor gitu. Nah, hal itu sangat biasa terjadi ketika kita menghandle customer kita, termasuk tuku di dalamnya gitu. Jadi kalau bicara volumetrik tertentu,
ya kita harus seagile itu sebetulnya. Jadi ternyata kopi ini bukan produk yang ujuk-ujuk keluar dari pabrik ya. Ya, Dia datang dari alam. betul. Karena ada banyak pihak yang terlibat. Benar. Dan ini harus saling kenali yang di hilir Iya. dan yang di hulu. Benar. Itu juga makanya kenapa memang secara dilahirkan beragam oleh founder kita, itu memang positioningnya midstream and then closely to upstream. Oke. Mbak Mila makin menarik, tapi kita break dulu karena ada yang mau lewat. Gitu. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa-media-inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya. Oke, kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya Mbak Mila. Iya. Nah Mbak Mila, ini kalau ada coffee shop yang ingin naik kelas, Ya. apa katakanlah 3 hal pertama yang biasanya beragam itu mendiagnosis, kemudian mungkin ngasih suggestion itu seperti apa Mbak? Mau naik kelas berapa Mbak? Berdasarkan pengalaman kami, kalau ditanya 3 hal, karena kan sebenarnya problemnya banyak ya, tapi kurang lebih kalau ngomongin naik kelas tuh yang harus di consider sama para business owner itu gimana cara kita memahami market kita dengan sebuah konsistensi rasa. Karena itu hafal banget tuh Mbak, kalau misalkan nanti kita udah misalkan ngomongin coffee chain gitu ya, kita cabangnya udah semakin banyak gitu. Nah itu konsistensi rasa customer kita tuh hafal banget. Bahkan mungkin bisa dibilang lebih hafal mereka daripada kita. Jadi itu notice banget gitu. Kayaknya kalau nggak rasa ini bukan brand ini deh gitu. Itu sebenarnya customer lebih jeli. Jadi justru itu yang harus kita pertahankan dan harus kita tingkatkan, karena nanti ketika bicara soal naik kelas tadi mungkin definisinya bertambah cabang gitu ya. Itu kan ada distribution tuh yang itu bisa berimpact terhadap sebuah konsistensi rasa. Jadi memang harus di manage gitu. Nah mungkin hal yang kedua bicara soal pengembangan kapasitas tim gitu. Jadi karena nanti semakin banyaknya atau semakin besarnya dan semakin growingnya bisnis kita, banyak challenge yang akan kita terima gitu kan. Nah itu seberapa agile juga seberapa adaptif kita menerima beberapa, kita nggak menutup ini deh, ada banyak mungkin bisa jadi komplain jatuhnya gitu. Nah itu seberapa kita bisa menghadapi hal-hal tersebut. Tapi di luar itu juga sebetulnya kapasitas timnya kita sendiri itu harus dibangun karena skalanya berbeda. Mungkin skala yang 5 dengan skala yang 10 kan beda ya gitu. Nah itu yang harus mulai disadari oleh
business owner ketika sudah mau ke skala besar atau mau scale up bisnisnya, fondasi itu dulu. 2 hal tadi terkait dengan konsistensi rasa, kemudian soal kapasitas tim, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana sistem operasional itu dibangun. Karena tadi customer itu kan sangat hafal dengan brand yang dipilihnya gitu. Udah sangat ada di top of mind-nya mereka gitu. Nah, ketika hal itu terjadi, operationally itu jadi kayak harus di mana misalkan buka di satu titik, di titik yang lainnya juga harus ada kesamaan kah? Harus ada pembeda kah? Nah, itu di titik-titik mana yang harus sama, di titik-titik mana yang harus beda. Itu secara sistem operasional juga harus standarisasinya harus dibangun gitu. Mungkin kita kan berhadapan dengan customer yang berbeda di store yang lain gitu kan. Tapi itu bagaimana juga menyampaikan sebuah value ke mereka gitu, karena pasti akan melekat banget si customernya ini terhadap satu brand. Jadi ya sistem operasional itu sangat akan menjadi faktor yang akan mempengaruhi sebuah pergerakan di mana kita semakin besar bisnisnya. Tadi berdasarkan skala aja udah akan sangat berbeda gitu. Supply chain utamanya itu yang harus sudah dibangun juga, harus dibangun juga. Karena pergerakannya itu kan, distribusi itu kan satu hal yang menjadi homework-nya teman-teman ketika punya bisnis yang ada di beberapa area gitu misalkan. Apalagi kalau ngomongin Jabodetabek, terus kemudian di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa gitu, itu kan berbeda gitu. Jadi itu yang harus distandarisasikan gitu. Itu jadi 3 hal tersebut yang menjadi titik utama sih. Kalau menjaga konsistensi rasa, kalau yang saya tangkap itu berarti termasuk dalamnya adalah si kualitas biji kopinya itu juga. Betul. Nah itu beragam itu ngambil bagiannya apa untuk menjaga itu tadi spesi pemain yang di hilir ini bisa menjaga terus konsistensinya itu. Nah, sebenarnya kalau tadi balik lagi ke awal bahwa rule beragam dan apa yang dilakukan beragam kan termasuk salah satunya adalah quality kan. Nah, di dalam quality itu sebenarnya banyak parameternya. Ngomongin konsistensi, ada konsistensi rasa dan konsistensi handling produknya. Gitu. Jadi iya, jadi kayak kalau kita ngomongin quality berarti ada spek rasa yang dikontrol, ada spek bisa jadi foreign matter yang dijaga terus, karena kadang bicara soal bahan alam kadang kita ketemu banyak foreign matter di situ. Nah, itu juga kita kontrol, karena kalau tidak misalkan itu akan merusak ke equipment ya gitu, misalkan merusak ke grinder gitu. Nah, di situ yang akan mempengaruhi sebetulnya ngomongin soal rasa tadi. Yang kedua terkait konsistensi itu terkait bagaimana kita menghandling produk gitu. Karena tadi pergerakan produk kan bergerak terus kan gitu. Nah, dalam pergerakannya itu harus di-maintain. Misalkan suhunya berapa, disimpan di mana, kemudian juga bagaimana ketika kita dalam sistem operasionalnya mengekstraksinya gitu, itu juga harus dikontrol gitu terkait dengan konsistensi. Itu di hilir. Di hulu juga terkait dengan bagaimana raw material itu kemudian setelah ditesting oleh beragam, itu rasa dasarnya itu pun juga dikontrol. Gitu, rasa dasarnya pun harus dikontrol. Bagaimana kita bisa menotis ada perbedaan rasa yang signifikan, yang itu rasa negatif. Biasanya ada tuh Mbak, dalam cupping test tuh, dalam cupping testing ada rasa yang positif, ada yang rasa yang negatif. Nah, rasa-rasa negatif itu sebenarnya kalau itu ditemukan itu kita akan hold, gitu, akan kita hold untuk bisa kita diskusikan ke partner kita, ke prosesornya. Rasa ini muncul karena apa ya? Karena proses apa ya? Gitu. Nah, karena kalau tidak kita komunikasikan, ya bayangkan Mbak, ada volumetrik tertentu yang dengan menghasilkan rasa tersebut harus kita handling gitu. Jadi di hilir
kita kontrol secara konsistensi, di hulu kita juga kontrol secara konsistensi. Makanya itu faktor tadi saya sampaikan bahwa kita tugasnya adalah mengadjust juga, ada banyak adjustment kan di ketika mengengine satu produk alam ini. Nah itu memaksimalkan, gimana memaksimalkan supaya rasanya keluar, rasa yang mau didapat itu keluar gitu. Tapi kalau memang itu sangat negatif, ya kita harus kembali lagi, kita ngobrolnya ke partner kita, which is adalah prosesor untuk rasa ini muncul karena apa. Nah itu nanti tim quality kita bisa visit ke lapangan gitu, kemudian merekomendasikan proses yang seharusnya seperti apa gitu. Nanti ada perbaikan, jadi ada banyak improvement kan nanti. Jadi makanya konsistensi itu jadi nomor 1 kali ya. Kalau dari semua yang harus diperhatikan gitu. Karena kadang ketika naik kelas yang dipikirkan cuman cuannya, of course cuannya harus gitu. Tapi jangan lupa beberapa fundamental di belakangnya yang mungkin 3 hal tadi yang aku sampaikan itu penting untuk di setting, di provide terlebih dahulu sebelum kita bisa mengembangkan bisnis kita. Berarti ini juga termasuk untuk mereka yang baru akan memulai bisnis coffee shop, maka konsistensi itu jadi betul, pertama. Betul. Bukan konsep kafenya mau kayak apa atau menunya. Itu satu hal juga. Itu satu hal yang memang harus di-consider juga, karena ketika kita memahami segmentasi market kita akan tahu bagaimana memvisualisasikan. Misalkan itu kan ambience ya, itu harus di-set seperti apa gitu supaya memang benar-benar lekat dengan behavior dari customernya. Nah itu emang satu hal yang, tapi kan kalau tadi bicara naik kelas, aku mendefinisikannya tadi ketika kita mau growing gitu, scale up. Ketika scale up ya tadi 3 hal yang tadi yang harus diprioritaskan ya untuk di provide. Gitu. Kalau dari sistem atau SOP tuh apa sih yang dari hari pertama agar operasional tidak kacau atau tetap terjaga di sisi coffee shopnya? Dari sisi coffee shopnya, dari Beragam ada saran seperti apa sih mereka tuh menyusun SOP-nya supaya tetap rapi, terjaga, sustain? Kalau bicara SOP pasti flow bar itu juga harus karena kan ngomongin kita bisa men-service customer kita, bicara soal kayak berapa lama kita bisa men-serving mereka. Nah itu flow-nya diatur, itu satu hal gitu. Kemudian ya tadi handlingnya, storage-nya gitu, supaya tadi bisa menghasilkan efektivitas. Jangan sampai customer kita nunggu lama, gara-gara setiap setup dari flow bar kita itu nggak sequence. Nah itu juga satu hal gitu. Nah tapi tadi yang handling produk itu juga harus harus di manage sedemikian rupa supaya tetap kualitas dari produk yang sebagai untuk raw materialnya itu tetap terjaga gitu. Jadi sistem operasional tuh sebetulnya bagaimana juga baristanya ya, baristanya itu sendiri juga bisa tahu seberapa efektif menu yang nantinya akan dibikin dalam kita men-serving customer. Harga bahan baku, harga kopi, itu kan fluktuatif, dinamis banget. Nah itu strategi apa ya yang realistis untuk para pemain coffee shop ini untuk menjaga kualitasnya tetap terjaga, tapi juga dari sisi ya bisnis kan harus jaga marginnya itu. Betul. Ada saran? Sebenarnya kalau mau ya kita nggak bisa pungkiri ya, karena kita kalau ngomongin kopi tuh ngikutin harga kopi dunia ya, gitu. Jadi menurutku kita harus berpikir sebagai business owner itu untuk praktek supply jangka panjang, gitu. Karena kalau misalkan tidak dengan cara berpikir untuk supply jangka panjang, banyak hal yang akan terjadi di tengah-tengah proses tersebut yang tidak bisa kita kontrol. Jadi kita ketika menemukan dengan partner yang memang pertama kita punya rasa percaya gitu, kemudian hubungan yang baik gitu, karena dari situ sebetulnya modal yang baik untuk bisa membangun
hubungan jangka panjang tadi yang akan berimpact terhadap supply jangka panjang gitu. Karena nanti di situ kan terjadi obrolannya gitu. Ketika harga sangat fluktuatif, apa yang harus dilakukan? Nah, kita kan nggak bekerja sendiri di dalam ekosistem atau di industri tersebut. Banyak role-role yang sebenarnya juga membantu kita untuk memikirkan hal tersebut gitu. Kayak roastery juga memikirkan bahwa oke, harga kopi di dunia sangat fluktuatif. Prosesor pun juga akan berpikir seperti itu gitu. Karena ketika harga kopi dunia melonjak, para petani juga akan melihat ke harga tersebut kan gitu. Jadi memang sifatnya untuk bisa akan terus bertahan dan bertumbuh terus, kita harus memikirkan bagaimana business owner itu punya partner dengan motivasi untuk bisa berpartner secara jangka panjang gitu. Itu udah paling praktisnya. Nanti kalau dari situ bisa banyak ada obrolan, ada apa di hulu, ada apa di hilir. Terjadi, karena tidak terjadi dalam waktu sekejap kan Mbak. Dinamikanya banyak banget kan. Nah itu yang menjadi banyak diskusinya dari business owner dengan partnernya. Itu sangat penting sekali. Kemudian pasti kalau ngomongin tadi kan harus profit ya, gitu. Jadi sebetulnya banyak optimalisasi yang bisa kita lakukan. Karena kenapa sistem operasional itu dibikin, kan sebenarnya biar minim waste. Nah gitu, jadi kayak gimana caranya kita untuk bisa memaksimalkan supaya waste itu bisa kita manage gitu. Bahkan bisa jadi apa yang menjadi waste kita bisa tambahkan value-nya kembali gitu. Kan banyak sekarang di recycle. Iya, itu juga salah satunya yang bisa dilakukan gitu. Nah itu cara-cara yang bisa dilakukan para business owner ketika ada dalam kondisi dia ingin bertumbuh gitu kan. Nah kemudian kalau di coffee shop tuh sebetulnya mungkin kita fokus pada menu apa yang cukup memberikan profit. Nah itu harus di-maintain karena secara kualitas customernya udah sangat melekat kan, produknya udah melekat kepada customernya. Jadi kita harus maintain, kita harus jaga terus konsistensinya gitu. Itu balik lagi soal bagaimana kita tetap prioritas terhadap konsistensi rasa kan. Ya cost review harusnya tetap dijalankan lah ya, karena memang tujuannya kan berbisnis kan untuk mendapatkan keuntungan. Tapi ketika kita tadi dalam kondisi bisnis kita mau scale up ataupun kita dalam kondisi mau bertumbuh tadi, sebenarnya banyak hal yang kita bisa juga harus lihat terhadap kondisi di hulu itu seperti apa dengan menjaga keseimbangan dalam setiap rantai pasoknya sih sebetulnya. Nah itu yang kadang banyak business owner lupa gitu, bahwa sebenarnya kita juga harus melihat kondisi di midstream seperti apa, kondisi di hulu itu seperti apa. Itu yang harus dijaga keselarasannya, karena kita tidak bisa memaksakan sesuatu yang sifatnya tadi kita sangat bergantung sama alam kan gitu. Jadi emang harus selalu dicari solusinya, harus dijaga selalu keseimbangannya. Ini gitu. Ngomongin soal ketergantungan dengan alam, tadi kan Mbak Mila ada mention bahwa di Beragam Rasa itu salah satunya juga sebagai supplier gula aren. Ya betul. Itu kondisinya seperti apa? Karena mengingat sekarang hampir di semua coffee shop ada menu yang namanya kopi gula aren, kopi susu gula aren. Bola-bolanya gara-gara tuku juga itu. Kayaknya se-Indonesia kayaknya udah familiar dan udah jadi culture ya, udah jadi budaya gitu. Iya. Kopi susu gula aren, kopi Indonesia tuh ya kopi susu gula aren gitu kan. Nah, bicara aren satu dinamika tersendiri gitu. Meskipun kalau bicara satu origin, nah kenapa juga kita melihat bahwa potensi itu bisa kita lihat dari ketika kita melihat sebuah origin. Karena banyak banget potensi alam yang bisa kita maksimalkan gitu. Jadi di mana ada kopi tumbuh, sebetulnya bisa kita lihat di situ ada aren. Oh ya? Iya. Dan banyak hal lain juga dari potensi alam kita itu banyak tumbuh di sekitar area di mana kopi itu tumbuh gitu. Nah, ngomongin aren tadi, petani-petani kita itu memang masih perlu ditingkatkan secara kapabilitasnya gitu. Bagaimana menciptakan aren yang dengan kualitas terbaik, dengan SOP yang baik gitu. Karena memang kan petani ini sebetulnya kok aren itu, pohon aren kan tidak seperti kopi yang menjadi budidaya. Dia tumbuh secara organik dan mungkin perbantuan
hewan atau musang. Jadi dia tumbuh sendiri gitu gitu, ya? tumbuh secara Nggak bisa alamiah. kita otak-atik kayak perkebunan sawit. Enggak. Kalaupun ada, ya itu mungkin untuk tujuan tertentu gitu. Oh. Tapi banyaknya yang di Indonesia adalah mereka tumbuh secara liar gitu. Dan petaninya pun Ini memang nggak sengaja dibudidaya gitu. enggak. Jadi konteks aren di Indonesia itu bukan budidaya. Dia secara alamiah aja tumbuh, dan kita melihat bahwa itu adalah bagaimana agroforestry, praktek budidaya agroforestry itu Ya. diadaptasi dan dilakukan di Indonesia gitu. Itu cara kita berpraktek budidaya sebenarnya. Ya itu Indonesia dengan agroforestry-nya. Jadi Dari treat lingkungannya itu Iya. sebagaimana aslinya. Betul. Nah itu yang kita ambil, kita lihat sebagai opportunity gitu. Dan namun ya tadi banyak masih harus yang perlu kita tingkatkan gitu terkait dengan kemampuan petani aren kita untuk berproduksi yang terstandarisasi di konteks F&B gitu. Nah itu masih PR panjang Mbak sejujurnya gitu. Tapi masih kita percaya karena aren adalah produk alam Indonesia dengan rasa yang otentik. Itu harus kita banggakan sih dengan segala manfaatnya ya, yang dia lebih rendah glycemic index-nya gitu. Itu masih sangat banyak PR nih. Sekarang dengan kopi susu gula aren menjadi tren, Ya. permintaannya pasti naik Sangat pesat. sangat Tapi dari sisi supply ya, itu harus masih kita challenge. challenge, tapi kita percaya bahwa dengan makanya tadi kenapa kita sangat pingin menjadi teman terbaiknya para business owner, sebenarnya kan menjadi bagian kita bercerita juga terhadap ekosistem ini sebenarnya ada apa gitu. Nah dari situ sebenarnya berpegangan tangan sih, karena kita nggak bisa jujur, nggak bisa sendiri. Banyak keterlibatan stakeholder yang harus turun juga untuk dalam budidayanya gitu. Jadi ada pemerintah juga harus turun gitu, private sector juga harus turun gitu. Nah itu semuanya akan membentuk bagaimana budidaya kita itu bisa menghasilkan hasil yang terbaik, tapi juga kita juga peduli dengan alamnya gitu. Jadi ya buat nanti sampai anak cucu kita bisa tetap minum kopi dengan kualitas aren terbaik, dengan kualitas kopi yang terbaik. Jadi sadar dengan keseimbangan dan keselarasan ekosistemnya, hulu ke hilir. Menurutku itu kunci dari bagaimana kita bisa bertumbuh secara sustain. Karena si kopi susu gula aren tuh bisa dibilang kita itu kayak latte Indonesia. Bisa. Sesuatu yang benar-benar ciri khasnya. Iya. Jadi karena everywhere kan, udah setiap coffee shop kayaknya punya menu itu gitu kan. Nah, ini mungkin sebagai penutup. Ya. Satu pesan dari Beragam tuh. Jika roastery ingin benar-benar menjadi strategic partner, itu prinsip apa yang harus dipegang? Prinsip apa yang harus dipegang? Mungkin ini pesan untuk teman-teman yang ada di bidang industri roastery ini. Sebetulnya tadi kalau bicara soal peran gitu, secara sadar roastery itu punya kemampuan untuk bisa dekat ke hilir dan ke hulu, gitu. Nah itu sadar dulu di situ gitu, karena secara dinamika tadi kan punya ceritanya tersendiri. Menurutku roastery juga harus bisa menjadi storyteller yang baik sih. Storyteller. Benar, karena itu bagian dari bagaimana kita mengedukasi kan. Gitu. Nah, di part itu sebetulnya kita bisa berkontribusi untuk membangun sebuah narasi kopi. Nah, sadar betul juga terhadap bahwa kita berteman dengan produk alam kan. Nah, itu menjaga keselarasan manusianya, menjaga keselarasan alamnya, itu menjadi satu faktor yang harus dikonsider juga. Jadi nggak melulu tentang produknya, tapi ada manusianya. Mungkin juga bisa ada local wisdomnya sebetulnya, karena kan budaya kita tuh juga cukup beragam ya. Jadi uniknya Indonesia itu bisa bercerita tentang kopi, tapi nggak melulu tentang kopinya. Kita bisa cerita tentang manusianya, kita bisa tentang budayanya gitu. Nah itu hal baik yang sebenarnya added value dari kopi kita sendiri, selain dengan karakter rasa yang nggak kalah deh sama kopi yang diproduksi dari atau dihasilkan dari negara-negara lain gitu. Ini kita produsen keempat terbanyak ya untuk kopi gitu. Nah
itu kita bisa sangat dengan bangga para roastery ini untuk bisa menceritakan di luar dari technicality tadi sebetulnya, karena itu daya tariknya sebetulnya. Gitu. Jadi sadar dengan keselarasan ekosistem sih. Menjaga keseimbangannya itu harus sadar betul. Nggak bisa hanya ngomongin originnya saja, nggak bisa hanya ngomongin tentang kualitasnya saja, karena kualitas itu juga dikontrol oleh manusianya kan. Jadi menjaga keselarasan semua itu. Tentunya bukan pekerjaan yang mudah, tapi sebenarnya kita tidak sendiri kok, gitu. Nah itu cara kita membangun relationship itu, yang baik, itu akan membangun ya hubungan yang baik, akan melahirkan kualitas yang baik juga. Dan itu harus disadari betul sama teman-teman roastery di luar sana, gitu. Jadi bukan hanya tentang produk, karena akan saling berimpact nih ke sustainability masing-masing. Sangat. Bicara soal ketelusuran juga kan, nantinya juga ya sebenarnya kan dibaliknya adalah manusia kan ya, kan gitu. Jadi relationship, trust itu relationship. Mbak Mira, sebenarnya ini masih sangat banyak yang pengen kita kulik-kulik, tapi sayang sekali waktunya terbatas. Jadi pemirsa, sayang sekali pembicaraan kita harus kita batasi sampai di sini. Padahal pengen banget ngulik lebih jauh lagi. Sebelum kita akhiri, seperti biasa, mungkin saya minta closing statement dari Mbak Mira. Iya, ada yang ingin disampaikan khususnya untuk kopi Indonesia. Oke, baik. Tadi sudah banyak diskusi kita bahwa sebenarnya kita sedang bekerja dengan bahan alam gitu. Nah, mencoba mengajak sebetulnya reflektif terhadap sebuah kondisi di mana beberapa bulan yang lalu kita mengalami beberapa kejadian lah ya. Mungkin saya bisa sebut di sini adalah kejadian bencana di Sumatera ataupun Aceh. Itu adalah contoh yang nyata gitu. Ketika kita sudah bergantung dengan alam, sebetulnya kita harus menyelaraskan semua rantai pasoknya gitu. Nah, karena kita nggak bisa kontrol, dengan alam. Yang bisa kita lakukan adalah kita selalu menjaga alam. Makanya kenapa kita semua seharusnya ini juga buat bisnis yang di grup kita ya, bahwa kita harus selalu menjaga semua rantai pasok supaya seimbang, supaya selaras gitu. Nah, gimana caranya? Hal yang bisa dilakukan adalah membangun hubungan, membangun relasi yang baik di setiap rantai pasoknya. Jadi industri yang kita sering pahami mungkin hanya datang ke coffee shop atau terkait dengan rasa, terkait dengan gaya hidup. Tapi yang kita lupa juga sebetulnya di balik semua itu ada perjalanan panjang yang banyak melibatkan manusia, tapi tentunya juga terkait dengan alam. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebetulnya mari bergandengan tangan untuk bisa menjaga keseimbangan dari seluruh rantai pasok dari hulu ke hilir. Karena bagaimana menjaga keseimbangan dari rantai pasok mulai dari hulu ke hilir supaya selaras. Karena dari situ bisnis akan bertahan. Baik, demikian perbincangan kita pada episode kali ini. Tentunya ini sangat insightful dan bermanfaat untuk kita semua pelaku bisnis. Jangan lupa berikan like, subscribe, share, dan komentar. Dan jangan lupa ngopi, kopi Indonesia pastinya. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya dengan narasumber dan topik-topik yang tidak kalah menariknya. Sampai jumpa. Terima kasih. Selama 40 tahun, majalah SWA menjadi saksi perjalanan bisnis di Indonesia. SWA hadir menyaksikan lahirnya para pengusaha baru, perjuangan para pemimpin perusahaan, hingga perjalanan para profesional terbaik. Setiap kisah sukses yang SWA sajikan adalah refleksi dan inspirasi untuk pertumbuhan bisnis yang lebih kokoh, inovatif, dan berkelanjutan. Majalah SWA terbit perdana pada 10 April tahun 1985, yang merupakan hasil kerjasama antara Yayasan Sembada Swakarya dengan PT Graffiti Pers. Majalah SWA awalnya bernama SWA Sembada, bertujuan mendukung kemandirian nasional dengan mendukung tumbuhnya perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Pada tahun 1995, SWA mendirikan Spot, anak usaha yang menyediakan jasa layanan komunikasi corporate.
Layanan yang disediakan antara lain membantu penerbitan corporate in-house journal, anniversary books, corporate brochure, annual reports, dan corporate peripherals. Pada tahun 2000, Spot merambah bisnis pelatihan Inggria dan penerbitan buku, yang merupakan cikal bakal dari SWA Publishing. Pada tahun 1998, SWA mendirikan SWA Network. SWA Network adalah anak usaha yang menyediakan layanan corporate event, dan belakangan fokus menyelenggarakan event-event majalah SWA. Pada tahun 2001, SWA mendirikan Business Digest, yang merupakan unit bisnis yang bergerak di bidang survei bisnis. Business Digest melakukan berbagai survei untuk memenuhi kebutuhan dunia bisnis, juga membantu mereka menghasilkan solusi bisnis terbaik. Saat ini Business Digest juga banyak melakukan omnibus survey untuk menghasilkan best practices dan indikator di bidang marketing, manajemen, dan komunikasi korporat. Di tahun 2003, Swasembada melakukan rebranding dengan mengganti logo dan menghilangkan kata sembada pada namanya, serta menambahkan tagline "Di mana bisnis bergerak" yang mencerminkan positioning sebagai media yang hadir bersama denyut dan aktivitas bisnis di Indonesia. Sebagai media yang bertekad memberikan solusi dalam pengelolaan bisnis, memasuki milenium 2000, SWA banyak melakukan survei-survei, assessment, dan pemeringkatan untuk memvalidasi pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia, dan tentunya agar mendapatkan best practices yang bisa dijadikan benchmark dan sumber inspirasi kalangan bisnis. Beberapa topik survei dan asesmen tahunan yang diselenggarakan oleh SWA dan telah berlangsung lebih dari 10 tahun adalah Indonesia Most Trusted Company, bekerjasama dengan Indonesia Institute for Corporate Governance, Indonesia Best Print Award, bekerjasama dengan Mars Digital, Indonesia HR Excellence, bekerjasama dengan LMFEB UI, SWA 100, bekerjasama dengan Sun Value Management, Indonesia Original Brand, dan Indonesia Green Sustainable Company. Selain diangkat sebagai sajian utama, hasil riset dan asesmen tersebut juga diangkat ke dalam conference and awarding, yang tentunya dikelola unit bisnis SWA, yaitu SWA Network. Pada tahun 2004, SWA menerbitkan majalah yang fokus membahas marketing dan komunikasi, yaitu majalah Mix Markom. Dalam perjalanannya, Mix Markom menyelenggarakan berbagai rekognisi dan anugerah untuk mensupport para profesional komunikasi dan marketing Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan program-program bermutu yang tentunya bisa dijadikan sebagai best practices di Indonesia, seperti Public Relation of the Year, Brand Communication Excellence, Markom and Corkom Dream Team, Product of the Year, dan Corporate Sustainability Initiative. Pada tahun 2005, SWA mengembangkan portal berita bisnis swa.co.id dan juga meluncurkan portal berita mix.co.id di tahun 2011 sebagai channel extension majalah Mix Markom. Seiring dengan perkembangan media sosial, kanal majalah SWA dan majalah Mix Markom pun diperluas dengan menghadirkan @SWA-Media Inc. dan @majalah_Mix Markom di platform Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan LinkedIn. Pada tahun 2006, SWA melahirkan divisi penerbitan buku SWA Publishing yang mencetak buku-buku bermutu di bidang bisnis. Buku terbitan perdananya adalah Best CEO. Pada tahun 2010, pengelolaan SWA tidak lagi di bawah Yayasan Sembada Swakarya, tetapi di bawah PT SWA Media Business. Pada tahun 2024, SWA meluncurkan podcast Biskom yang bekerja sama dengan LSPR Institute of Communication and Business serta podcast dari redaksi SWA. Podcast tersebut juga merupakan kanal ekstensi dari konten-konten di majalah maupun portal swa.co.id dan mix.co.id. Di tengah tantangan perkembangan teknologi digital yang mendisrupsi industri media, atas perkenan Tuhan Yang Maha Kuasa, SWA Media Group masih bisa hadir mendukung dunia bisnis Indonesia. Terima kasih yang tulus kami ucapkan kepada para partner yang telah berkenan mendukung kami hingga saat ini. Di tengah tantangan disrupsi digital, dukungan para partner menjadi sangat berarti bagi kami. Semoga kita bisa berjuang bersama menghadapi tantangan perubahan zaman di masa mendatang. Kami yakin kebersamaan dan semangat kolaborasi adalah kunci untuk menciptakan jejak perubahan yang lebih besar dan bermakna. Dengan tangan yang saling menggenggam, kita tidak hanya membangun hari ini, tetapi juga menapaki masa depan yang lebih gemilang serta penuh makna bagi dunia usaha dan masyarakat luas.